Halo guys, jadi sekarang kita lagi mau ngelaksanain praktikum pertanian terpadu di Tunas Jari Farm. Kita dari kelompok 3 dan aku Adi. Aku Deva. Aku Ainun. Aku Luna. Nah teman-teman, sistem pertanian terpadu itu adalah Jadi sistem pertanian terpadu adalah penggabungan antara beberapa komponen seperti perikanan, peternakan, dan pertanian menjadi kesatuan yang saling mendukung untuk meningkatkan produktivitas, sumber daya, dan keberlanjutan yang akan datang. Jadi di Tunas Jari Farm ini menggabungkan antara tanaman hortikultura seperti cabai, melon, serta tanaman hidroponik. Nah, untuk peternakannya sendiri seperti kambing, ayam, serta ikan. Keuntungan dari sistem pertanian terpadu ini yaitu efisiensi sumber daya, peningkatan produktivitas hasil pertanian dan peternakan, serta pengurangan limbah. Mas, ini gimana pengalamannya selama mengelola Tunas Jari Farm ini, yang dimana ini kan penggabungan mas antara tanaman hortikultura, ternyata cabai juga kita lihat, sama diintegrasikan dengan ternak kambing sama ayam juga. Itu gimana pengalaman kita? Oke, terkait dengan pengalaman sih kayaknya untuk pertanian terpadu ini baru kita mulai pertama kali, baru beberapa bulan kita jalankan pertanian terpadu ini. Sebelumnya memang sudah pernah kita coba, cuma nggak masih sekarang. Jadi dulu kita juga punya kandang ayam, sama kita juga sama pelihara ayam sebagai salah satu prasarana untuk kita kelola sama ayam. Kemudian baru-baru kemarin juga kita sudah mulai bangun peternakan kami. Kemudian terkait dengan keterkaitan dan kemarin tentunya kan sangat-sangat berkaitan, apalagi terkait dengan kandang kambing kan, kambing putihnya kita merupakan sebabnya, begitu juga limbah dari ayam, dan tentunya untuk tanaman sangat dibutuhkan. Terutama untuk lahan kita yang rata-rata bisa dibilang sudah mulai sekarang gitu. Jadi dengan penambahannya organik dari kandang ayam, kandang kambing itu tidaknya membantu di tanahnya. Saya mau coba tanyakan, apakah di Tunas Jari Farm ini sudah memanfaatkan limbah ternak, kambing dan ayam, kemudian limbah sisa dari tanaman hortikultura ini untuk keberlanjutan sosialnya, dan kalau memang tidak, itu apa ternak? Jadi seperti yang tadi saya jelaskan kan, kalau kita berbicara organik tentunya kan sangat banyak sekali manfaatnya, apalagi terkait dengan pertanian ini. Memang dari hasil perkebunan atau hasil dari budidaya tanaman itu nggak terlihat terlalu jelas kan, nggak kayak pupuk kimia langsung terlihat. Kalau organik ini butuh proses, dia menstabilkan tanah, menyiapkan tanah. Oke, terkait yang tadi kan sudah terjelaskan di awal juga manfaat dari seperti apa. Nah, terkait pemanfaatan limbah yang ada di Tunas Jari Farm, tentunya kami sudah manfaatkan, baik itu kotoran palennya atau kotoran jaringan, kencing, terus taisnya gitu ya, kita manfaatkan. Tentunya untuk yang sekarang karena baru pertama kita sudah memanfaatkan sebagai pupuk dasar sebelum kami melakukan tanaman. Pada saat proses persiapan kita manfaatkan. Dan juga kebetulan kita punya bak kompos, jadi tempat kita melakukan pengkomposan agar limbah yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan tanaman kita kompos untuk bisa dimanfaatkan tanaman. Dan sebelum itu kita juga punya mesin pencacah. Jadi kayu kambing itu kan agak sedikit keras, jadi kita perlu mengumpulkan untuk bisa dikompos agar hasilnya lebih besar. Kemudian terkait limbah tanaman juga kita manfaatkan, tentunya melalui kompos, jadi baru kita manfaatkan. Dan tentunya dimanfaatkan juga buat tambahannya. Ya, kita jadikan ini silase karena kita juga kita silakan, cuma nggak banyak. Sistem pertanian terpadu di Tunas Jari Farm ini sudah berapa lama? Kalau mungkin berapa lama, mungkin sudah 5 bulanan kita mengelola secara Sebelumnya memang sudah ada cuma nggak seintens sekarang. Selanjutnya itu apa saja kendala yang dihadapi di sistem pertanian terpadu yang ada di sini, Pak? Kalau terkait kendala sih sebenarnya lebih ke tenaga kerja, karena di sini kami melakukannya beberapa orang, jadi agak pas pindah-pindah gitu, ngangkut segala macam. Namun selain itu sih lebih mudah sih karena biayanya lebih hemat segala macam. Kalau dari segi yang lain kayaknya nggak ada kekurangan. Saya
aman-aman aja. Karena sudah ada beberapa alat-alat juga yang membantu Pak ya. Baik, menurut Mas, apa potensi terbesar untuk pengembangan sistem pertanian terpadu di masa mendatang? Oke, kalau kita melihat peluang terkait dengan pertanian terpadu di masa mendatang, kita melihat permasalahan sekarang. Tentunya banyak sekali area-area pertanian yang sudah menyempit gitu kan, terus penggunaan masif zat-zat kimia sehingga bisa merusak tanah. Nah, untuk peluang kedepannya tentunya sangat banyak, apalagi kita memiliki limbah-limbah yang sangat-sangat melimpah gitu. Apalagi misalnya setelah penanaman padi, siraminya dibakar, jadi olah kita lupa agar bisa menjadi bahan yang memang lebih bernilai dan tentunya bermanfaat untuk tanaman. Kemudian kedepannya pasti pertanian terpadu ini menjadi salah satu ikon pertanian gitu. Karena orang sudah banyak mulai sadar pertanian. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mas, bagaimana dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produktivitas sistem pertanian terpadu di Tunas Sejarah? Terkait dengan dukungan, kita tentunya melihat ke diri kita sendiri juga sampai mana kita mampu untuk mengelola pertanian. Terkait dengan dukungan tentunya banyak pihak harus mulai sadar, terutama pemerintah dan orang-orang yang dipilih kita, sehingga nanti kedepannya kita bisa kerjasama mungkin dengan kampanye atau peralatan-peralatannya, tentunya semua pihak harus berkontribusi. Oke, kalau kita melihat dari semua sisi manfaat dari pertanian terpadu ini, tentunya kita sangat-sangat membutuhkan dukungan semua pihak untuk kita menerapkan pertanian terpadu ini. Tidak hanya di Negeri Pampas, kan? Kita ingin agar pertanian terpadu ini bisa menyebar ke seluruh petani-petani yang ada di misalnya mulai dari tetangga kita, mulai dari teman kita, mulai dari keluarga kita. Nah, tentunya pihak-pihak yang harusnya ikut membantu kita ini tentunya ada masyarakat yang mungkin bisa jadi mitra kita terkait pertanian terpadu ini. Kemudian tentunya pemerintah yang boleh kita dan juga itu saja mungkin. Nah guys, untuk keterkaitan sistemnya atau siklus dari sistem ini tadi sudah dijawab di sesi Q&A. Teman-teman bisa menyimak itu. Dan terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Bye-bye.